Setelah banjir melanda, saya memberikan rumah saya kepada anak dan menantu secara sementara. Saat itu, hati saya terbelah. 55 tahun lamanya saya berjuang di ladang, membangun rumah ini brick by brick untuk menjadi tempat berlindung keluarga. Kini, air mata bercampur lumpur mengingatkan saya pada semua kenangan indah yang terperangkap dalam dinding-dindingnya. Hujan deras telah mengubah desa saya jadi lautan, menenggelamkan rumah-rumah dan harapan. Dengan rasa berkorban, saya melangkahkan kaki keluar menuju rumah kerabat. Rasa bangga yang dulu menghiasi dada saya kini tergantikan oleh perasaan hampa. Saya tinggal di rumah yang lebih kecil, tanpa suara tawa anak-anak. Setiap sudut terasa asing. Setiap malam, ketika langit gelap, gelisah menyengat hati, menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah saya hanya menjadi beban bagi mereka? Hari-hari berlalu, dan saya menyaksikan anak-anak saya mulai mendapatkan pekerjaan. Rudy, anak sulung saya, mulai membangun proyek baru bersama menantunya, dan betapa semangat mereka menggebu-gebu. Namun, di balik senyum mereka, hati saya bergetar. Kemandirian yang mereka tunjukkan membuat saya merasa terpinggirkan. Kapan terakhir kali Rudy meminta pendapat saya? Hal itu terasa seperti jarum yang menyayat hati. Saat angin sepau-sepau menerpa, sebuah keputusan besar datang dari Rudy dan menantunya. Mereka akan membeli rumah baru. Betapa hati saya terluka, seakan semua pengorbanan tak terhitung selama ini tak berarti. Emosi saya meledak dan pertengkaran pun tak terhindarkan. Kata-kata tajam meluncur dari mulut kami, membelah ikatan keluarga yang selama ini terbangun. Apakah semua yang telah saya lakukan sia-sia? Teriak saya, suaranya penuh kepedihan. Rudy terdiam, pandangannya enggan menatap mata saya. Dalam hening itu, hanya ada ketidakadilan dan kesedihan yang berkecamuk di antara kami. Di saat saudaranya mencapai kesuksesan, saya merasakan jurang yang lengkap. Hasrat saya untuk dihargai sebagai orang tua seakan menghilang. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Setelah momen itu, saya kembali merenung. Di dalam diri saya, tersimpan harapan untuk bisa berbicara dan saling memahami. Berapa banyak kali saya berjuang membesarkan mereka? Apakah mereka tidak ingat betapa jerih payah itu? Dalam kekosongan sepulang dari pertengkaran, saya menemukan sebuah foto lama di kantong celana saya, Rudy saat kecil dengan senyum tak berujung. Begitu nostalgia menyapa, saya tahu cinta kami belum sepenuhnya sirna. Namun, di tengah pertanyaan itu, satu rasa cemas menyelimuti saya. Bisakah kita menemukan kembali nilai sejati dari kasih sayang dan martabat yang sempat hilang? Saat malam merangkap pergi, saya berdoa, berharap akan menghadapi hari esok dengan harapan yang baru. Saya merasakan kesunyian yang tajam. Di tengah keramaian rumah kerabat, hatiku terisak, merindukan kehangatan yang dulu ada. Semenjak pertengkaran itu, Rudy dan menantunya seakan menjauh. Saya sabar, tapi kesedihan tak kunjung reda. Suatu pagi, saat sinar matahari menyinari desa yang basah, aku memutuskan untuk berjalan ke tepi sungai. Air yang mengalir lambat mengingatkanku pada masa lalu. Saya bisa melihat sekumpulan anak kecil bermain, tertawa tanpa beban.
Tawa itu menciptakan kerinduannya mendalam, seakan menggenggam kenangan ketika Rudi dan saudaranya masih kecil, berlari di halaman rumah. Di tepi sungai itu, saya merasakan pelukan sejuk angin. Tiba-tiba, seorang nenek mendekat. "Kau juga merindukan rumahmu?" tanyanya sambil mengernyitkan dahi. Saya mengangguk, tak bisa menyembunyikan perasaan. Kami berbagi cerita tentang kehilangan, tentang perubahan yang tak terhindarkan. Dia menambahkan, anak-anak tumbuh dan kadang melupakan kita, dengan senyuman pahit yang saya kenali. Meskipun berat, saya merasa terhubung. Keesokan harinya, Rudi kembali berkunjung. Saya melihat raut wajahnya sembopuh, ada keraguan dalam tatapannya. Saat makanan dihidangkan, saya berusaha membangkitkan suasana. "Bagaimana proyekmu?" tanya saya, berharap dia berbagi kegembiraan yang selama ini saya rindu. Senyum Rudi memudar, "Cukup baik, Bu. Semuanya berjalan lancar," jawabnya, tonenya datar. Hening menyelimuti kami seperti awan kelabu. Rasa cemas mulai muncul lagi, apakah dia masih ingin berbagi hidup dengan saya? Malam tiba, dan suara anak-anak bermain di luar masih terdengar. Saya gelisah, tak bisa tidur. Kenangan kembali menghantui, suara langkah kaki Rudi yang berlari-lari mengejar bola di depan rumah. Rindu semakin dalam. Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, saya mencoba menggali keberanian untuk berbicara. "Rudi," saya memulai, "apa kau masih ingat saat kita bercengkrama di teras? Kisah-kisah yang membuat kita tertawa?" Dia menatap saya tajam, terlihat nanar. "Tentu, tapi semua sudah berbeda sekarang, Bu," jawabnya pelan. Hatiku terasa hancur, kata-katanya seakan menegaskan sebuah kenyataan pahit. Saya menyadari, waktu tak bisa diputar kembali. Namun, haru dan kasih sayang tetap ada, meski terpendam. Berharap bisa mengubah suasana, saya mengeluarkan foto lama kami bertiga. "Lihat ini," saya berkata seraya menunjukkan gambar. Rudi meraihnya dengan hati-hati, membayangkan masa kecilnya. Sejenak, saya melihat senyum kembali muncul, meskipun samar. "Aku rindu masa itu," ujarnya, wajahnya berubah lembut. Waktu semua terasa lebih sederhana. Obrolan itu membuka jalan bagi kami untuk mulai membangun kembali jembatan yang terputus. Namun, pengalaman pahit tak langsung terlupakan. Sisa-sisa perasaan terpinggirkan melingkupi kami, meski langkah kecil mulai terwujud. Setiap momen harapan menjadi pelita dalam hening malam. Saat fajar menyingsing, kehidupan di desa seolah memberi kesempatan kedua. Secercah harapan mengingatkan saya bahwa ikatan keluarga takkan bisa sepenuhnya rusak. Saya mulai berani bermimpi bahwa mungkin suatu hari kami bisa kembali merajut cinta yang hilang. Kekhawatiran menyelimuti, tetapi harapan itu mulai tumbuh. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah langkah kecil ini bisa membawa kami pada jalan yang lebih baik? Ketika masa lalu dan masa kini berjumpa, akankah kasih sayang yang sempat hilang kembali ditemukan? Setelah banjir melanda, saya memberikan rumah saya kepada anak dan menantu secara sementara. Saat itu, suasana di rumah kami dipenuhi dengan tawa, namun di balik tawa itu, hati saya masih merasakan goresan kesedihan. Ternyata, mengizinkan mereka tinggal di sini bukanlah langkah mudah. Setiap sudut rumah bercerita tentang kenangan berharga bersama Rudi, dan sekarang, menghadapi suasana baru itu menguras emosiku. Hari-hari berlalu, dan saya mulai terbiasa melihat mereka berdua menjalani hidup di rumah ini. Saya berusaha untuk tidak terjebak dalam nostalgia. Namun, setiap pagi saat saya menyeduh kopi,
Suara di dapur dari mereka yang mempersiapkan sarapan mengingatkan saya pada momen indah ketika Rudi kecil di dapur menggodok adonan kue sedikit berantakan. Suatu pagi, saya mendengar suara riuh. Ternyata, anak-anak yang tinggal bersama mereka sedang bermain di halaman belakang. Saya keluar dan melihat tawa ceria mereka berlarian. Saat itu, saya berusaha tersenyum meski perasaan kerinduan itu terasa menyengat. Melihat Rudi, dia berdiri di samping menantunya, tersenyum lebar menyaksikan kebahagiaan anak-anak. Nuansa hangat itu membuat saya merasakan sebersit harapan, mungkin segalanya bisa berubah. Namun, ketika malam tiba dan semua kembali diam, bayang-bayang kerinduan itu datang kembali. Rudi jarang duduk berbagi kenangan, seolah semua itu tertahan, terkurung dalam waktu yang tidak ingin kita kembalikan. Saya sering merenung, apakah semua ini bisa membangun kembali jembatan yang runtuh di antara kami? Suatu hari, saat saya sedang duduk di teras, Rudi datang dan duduk di sebelah saya. Ada kesunyian di antara kami, tidak ada kata-kata yang terucap. Tiba-tiba, dia bertanya, "Bu, apakah kamu masih ingat saat kita pergi memancing di sungai?" Senyumnya tulus. Seolah dia mengundang saya untuk merasakan kehangatan dari kenangan yang pudar. "Banyak sekali kenangan indah saat itu," jawab saya, berusaha memberi semangat pada percakapan. Ikan yang kita tangkap, dan bagaimana kita mencari tempat yang tepat. Kami mulai berbagi cerita ringan, dan saya merasa jantung saya berdenyut lebih cepat. Rasanya seperti menghidupkan kembali segalanya. Waktu seakan berhenti, dengan tawa dan cerita nostalgia. Momen itu adalah jembatan menuju komunikasi yang lebih terbuka. Ada kerinduannya membara, dan saya bertanya-tanya, bisakah kami memperbaiki semuanya? Namun, di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang keraguan masih menghantui. Ketika saya teringat akan pertengkaran itu, mengapa kami terpisah dan mengapa Rudi tampak merasa bingung ketika berhadapan dengan saya? Mungkinkah semua ini hanya sementara? Apakah jembatan ini cukup kuat untuk menahan beban kesedihan yang dulu mengalir di antara kami? Malam itu, setelah kami berbagi tawa, Rudi pamit untuk tidur. Saya menatap bulan yang bersinar terang, dan sebuah harapan kembali menggeliat di hati. Ketika langit mulai membiru, saya merasakan semangat untuk mencoba menyembuhkan luka-luka yang ada. Mungkin langkah kecil ini bisa menggantikan yang hilang, gumam saya dalam hati. Namun, masih ada satu pertanyaan yang terus berputar di benak saya. Apakah mereka benar-benar siap untuk menjalin kembali hubungan yang telah terputus? Apakah semua ini berarti bahwa ada jalan untuk mengembalikan hal-hal seperti semula? Semua harapan dan kekhawatiran berbaur dalam pikiran saya, mencari jawaban yang belum pasti. Ketika keheningan malam menggantung di atas kami, saya tak dapat mengingkari rasa takut akan kehilangan ini sekali lagi. Namun, dengan kekuatan cinta yang terpendam, saya bersiap untuk mencoba. Momen berikutnya akan menjadi penentu semua, apakah kami berani menggenggam kembali kasih sayang itu? Saat pagi mulai menyapa, sinar matahari yang lembut menghangatkan rumah. Aroma kopi menggoda dari dapur, tetapi hari itu terasa berbeda. Satu perasaan tidak nyaman menggelayuti, mengusik ketenangan yang baru saja terbentuk. Saya menyiapkan diri untuk memulai hari baru, hari yang mungkin membawa kelainan dalam rutinitas yang mulai stabil. Rudi terlihat lebih ceria pagi itu, senyum di wajahnya memberi harapan bahwa mungkin ada sesuatu yang istimewa akan terjadi. Dia menghampiri saya di teras, matanya berbinar. "Bu, hari ini kita punya rencana melakukan sesuatu yang berbeda," katanya. "Seperti apa, Nak?" tanya saya, merasakan detakan jantung saya mulai meningkat. Apakah ini saatnya untuk menyelami hubungan yang lebih dekat? Piknik di taman.
kita bisa membawa makanan, dan anak-anak akan senang bermain di luar, jawabnya penuh semangat. Saya merasa sebuah gelombang hangat mengalir dalam diri. Sepanjang perjalanan menuju taman, suasana hatiku semakin bergetar. Ketegangan dan harapan berbaur, menciptakan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, bayang-bayang kekhawatiran melintas. Apakah ini langkah yang tepat? Ketika kami tiba, taman itu terlihat megah dengan warna hijau segar, suara burung berkicau mengisi udara, dan anak-anak berlarian penuh kegembiraan. Saya dan Rudy menyebarkan tikar, dan mulai menyediakan makanan yang kami bawa. Momen-momen kecil itu terasa sangat berharga, terasa ada kembali kehangatan yang mulai memudar. Rudy ikut bermain bersama anak-anak, suara tawanya membuat jiwaku kembali bergetar. Melihatnya dalam keadaan bahagia, rasanya seperti menghidupkan kembali kenangan indah kala dia masih kecil. Namun, begitu ingatan indah itu muncul, bayang-bayang masa lalu menyusup masuk, mengganggu ketenangan yang ada. Setelah beberapa saat, kami duduk bersama di tepi taman. Rudy berbalik memandang saya. "Bu, apakah kita bisa bicara lebih serius?" Suara Rudy berbisa, menimbulkan gelisah di dalam hati saya. "Ya, Nak, apa yang ingin kamu bicarakan?" Jawab saya, berusaha tenang meski rasa gugup mulai merayap di dada. Jujur, terkadang aku merasa bingung tentang semua yang terjadi di antara kita. Rasanya kita terpisah oleh sesuatu yang sulit diungkapkan, katanya dengan tatapan penuh kerinduan. Mendengar itu, hati saya bergetar. Rudy seperti menarik semua rasa yang terpendam, dan saya bukanlah satu-satunya yang merasakan kerinduan itu. "Aku juga merasakannya," saya balas. "Kita perlu saling terbuka untuk menemukan jalan kembali." Rudy mengangguk, dan saya merasakan ada kelegaan. Adakah ini pertanda baik? Namun, di sudut pikiran saya, kekhawatiran itu terus berbisik. Ketika waktu berlalu, kami semakin menyelami percakapan itu. Kami berbagi pengalaman dan perasaan yang tertahan selama ini. Setiap kata-kata yang terucap seperti menembus tembok yang membentang di antara kami. Rudy menceritakan rasa takutnya kehilangan, dan saya hanya mengungkapkan kerinduan yang sama. Suasana mendebarkan saat Rudy bersikap lebih terbuka. Kenyataan itu seolah menjadi jalan menuju kesembuhan. Kami seperti dua penjelajah yang menemukan kembali peta menuju hati masing-masing. Namun, tiba-tiba, ketenangan itu pecah ketika suara tertawa anak-anak tergantikan jeritan. Salah satu dari mereka terjatuh dan menangis. Segera saja, kami berlari menuju mereka, dan dalam sekejap, kami berdua kembali fokus pada tanggung jawab sebagai orang tua. Setelah memastikan semuanya aman, suasana hati kembali membaik. Namun, saat kami menatap satu sama lain, ada pertanyaan yang menggelayut di benak kami berdua. Apakah kami benar-benar siap untuk menghadapi semua emosi yang terpendam ini? Apakah ada jaminan bahwa kerinduan yang baru mulai terbangun ini tidak akan runtuh kembali? Saya merasakan getaran baru saat kami siap untuk melanjutkan pembicaraan. Momen pencerahan ini bisa menjadi awal dari perjalanan kami yang lebih mendalam. Harapan mulai menggeliat di hati saya. Mungkin ini adalah langkah awal yang diperlukan, pikir saya. Namun, saya tidak dapat mengenyahkan satu pertanyaan. Apakah kami akan mampu merawat hubungan ini ketika badai menghadang lagi? Ketika senja mulai menyelimuti taman, jantung saya berdebar kencang. Saatnya, perjalanan ini bakal mengambil arah baru, atau mungkin keluar di jalan buntu. Ketika matahari merunduk di balik cakrawala, langit menjadi semburat merah jambu, seakan mengucapkan selamat tinggal pada hari yang telah berlalu. Rudy dan saya duduk di atas tikar,
merasakan angin sepau-sepau yang membawa aroma tanah basah, mengingatkan pada hujan yang baru reda. Senyum di wajah anakku sedikit memudar, dan saya tahu, momen ini bukan semata tentang piknik, tapi juga tentang semua yang terpendam. Bu, setelah kita bicara ini terima kasih, Rudy membuka kembali percakapan setelah beberapa saat hening. Aku merasa bisa bernapas. Rasanya seperti mengangkat beban berat dari pundak. Mendengar kata-katanya, jantung saya berdegup lebih kencang. Bagaimana bisa kata-kata sederhana memberikan kelegaan yang begitu mendalam? Namun, di dalam simpul hati, rasa takut mulai menggeliat. Tapi, Rudy, bagaimana jika kita kembali terjebak dalam kesunyian ini? Rudy menatap saya dalam-dalam, seolah mencoba pihak yang kuat untuk memastikan saya tak merasa sendirian. Bu, kita hanya perlu komitmen, kan? Kerinduan ini seharusnya tidak hilang selamanya. Kita bisa menghadapinya bersama. Dengan itu, ada sorot harapan di matanya. Belajar untuk percaya bahwa setiap langkah baru bisa membawa kita lebih dekat, bukan menjauhkan. Masalahnya, akankah kita berhasil melakukannya saat kesulitan datang kembali? Anak-anak kembali berlarian di sekitar kita. Tawa mereka membuat suasana lebih hidup. Saya melihat mereka, mengingatkan pada masa lalu ketika Rudy kecil berlari tanpa beban. Kau tahu, saat kau masih kecil, aku takut benar kehilanganmu. Seolah-olah ada seluruh dunia yang ingin merenggutmu dariku, ujarku. Rudy tersenyum pahit, tapi, Bu, saat itu, kita masih bisa saling bercanda, berbagi cerita hingga larut malam. Kenapa itu bisa sirna? Karena hidup tidak selalu mudah. Kita bentrok, kita terluka, lirih saya. Kadang-kadang, untuk menyayangi seseorang, kita malah mengabaikan bagaimana cara menyayangi diri sendiri. Saat Rudy mengangguk, ada pemahaman baru yang muncul di wajahnya. Terkadang, kita semua terjebak dalam labirin emosi kita sendiri. Dari kedamaian kemudian terhempas ke dalam badai kesedihan. Apa yang kita butuhkan sekarang adalah menciptakan kembali jalan yang hilang. Di tengah kebisingan, saya merasakan jari anakku meraih tanganku. Ayo, kita buat janji. Ujarnya semangat. Setiap minggu, kita akan meluangkan waktu untuk berbicara, tanpa gangguan apapun. Kita perlu itu, kan, Bu? Penuh harapan, saya mengangguk. Janji itu bisa jadi pemantik bagi kita. Dalam benak, saya tidak hanya berjanji pada Rudy, tetapi juga pada diri sendiri. Sebuah langkah menuju kepercayaan yang hilang. Rasanya seperti ada cahaya baru yang mulai menyinari. Kami berdua berkomitmen untuk menjalin kembali hubungan ini. Namun, saat itu, seorang anak tiba-tiba berlari menghampiri kami sambil memegang bola. Duh! Kami main bola yuk. Ajaknya penuh semangat, dengan wajah cerah seperti mentari. Rudy menatap saya dengan senyuman lebar. Bagaimana kalau kita bergabung? Tangan Rudy mengulurkan untuk menarik saya. Hati saya bergetar, demikian pula harapan bahwa kebersamaan ini bisa menutup luka yang kami rasakan. Ketika kami berlari menuju anak-anak, satu pertanyaan mengganggu kembali. Apakah langkah-langkah ini cukup? Akankah kami benar-benar bisa melepaskan masa lalu demi masa depan, atau apakah kami berdiri di tepi jurang yang sama sekali baru? Suara tawa dan teriakan anak-anak membangkitkan semangat yang baru. Namun, saat kami berdiri di lapangan, jantung saya berdebar. Ini baru permulaan, dan saya tidak bisa tidak bertanya pada diri sendiri seberapa banyak momen menyentuh ini bisa bertahan. Ketika kami tiba di lapangan, suasana langsung berubah menjadi arena kebahagiaan.
Rudy mengambil posisi di antara anak-anak lain, senyum cerahnya menghiasi wajahnya saat ia bersiap menerima bola. Saya berdiri di tepi, dengan hati bergetar menyaksikan tantangan yang baru. Bola menggelinding cepat ke arah Rudy, dan dengan gerakan sigap, ia berhasil menendangnya. Tawa anak-anak memecah keheningan, seolah-olah mengusir awan berat yang menggelayuti perasaan kami sebelumnya. Saya ingin ikut bermain, merasakan kebebasan itu, tetapi rasa takut kembali menyelinap. "Berani, Bu!" teriak Rudy, sambil mengulurkan tangannya memberikan semangat. Saya menatapnya, dan dalam pandangan itu, ada harapan yang bersinar. Akhirnya, saya berlari menuju mereka, tak ingin terjebak dalam ketakutan lagi. Kami bermain dengan penuh semangat, saling berlari dan menggiring bola. Dalam keramaian itu, saya merasa seolah waktu berhenti, dan semua beban yang kami pikul sedikit demi sedikit terangkat. Tawa Rudy menggema, dan saya merasa seolah kami menulis halaman baru dalam kisah kami berdua. Namun, saat terik matahari mulai mereda, sesuatu muncul di benak saya. Apakah semua ini hanya ilusi? Saat permainan berakhir, dan kenyataan hidup kembali menghadang, bisakah kami berdiri teguh di atas janji yang telah kami buat? Ketika permainan selesai, Rudy mendekati saya dengan wajah lelah, tetapi penuh kebahagiaan. "Bu, ini menyenangkan," katanya, napasnya terengah-engah. "Aku merasa kita kembali dekat, seperti dulu." "Ya, sayang. Ini terasa sangat menyenangkan." Saya berusaha tersenyum, meskipun di dalam hati masih ada rasa cemas. Seperti lembaran kertas yang sudah mulai berkerut, bentuk hubungan kami yang dulu mungkin tidak bisa kembali sepenuhnya. Rudy tiba-tiba menghampiri saya, menghentikan kebingungan saya. "Bu, kita harus terus melakukannya, ya? Tidak hanya sekali ini. Kita bisa bikin tradisi ini." Ada harapan dalam suara Rudy. Namun, di satu sisi, rasa takut kembali menerpa. Apa yang terjadi jika kami tidak bisa melanjutkan? Apa yang terjadi bila kami kembali kepada kesunyian yang menyakitkan? Kami duduk sejenak di tepi lapangan, menatap rembulan yang mulai muncul di langit. Rudy mengajukan pertanyaan yang sudah mengendap dalam pikirannya, "Kenapa kita terlambat berbicara, Bu? Seharusnya kita bisa melakukan ini lebih cepat." Kata-kata Rudy seakan mencabut luka di jiwanya yang dalam. Terkadang, kita tenggelam dalam kesibukan hidup hingga lupa berkomunikasi. Kadang kita berpikir masalah itu sepele, padahal semua butuh dibicarakan, jawab saya pelan. Rudy tersenyum, tetapi matanya menyimpan sebuah keraguan. Kami kini dihadapkan pada jalan baru, satu jalan yang mungkin lebih menantang. "Bu, apa kamu tahu salah satu hal yang paling aku takutkan?" Tanyanya dengan suara separuh bergetar. Saya menggelengkan kepala, ragu jika saya siap mendengar. "Aku takut kalau semua ini hanya sementara. Aku ingin hidup ini bertahan selamanya, rasanya nyaman." Mendengar ini, jantung saya berdebar lebih cepat. Kami menatap bulan yang menggantung di atas kami, sinar lembutnya seakan memberi jawaban. Bolehkah kami akan menemukan cara untuk membuat momen ini abadi? Saat bersamaan, suara gaduh dari arah belakang menarik perhatian kami. Seorang anak yang lebih kecil berlari, tampak ketakutan. "Aku hilang!" serunya, matanya berbinar air mata. Tanpa berpikir, Rudy berdiri, berlari menuju si anak, tak peduli pada apapun yang terjadi. "Tenang, kita bantu kamu," teriaknya. Melihat keberanian Rudy, hati saya bergetar. Momen kecil seperti ini menandakan bahwa ia lebih kuat dari yang saya duga. Tapi,
Pertanyaan yang sama terus mengganggu saya. Bisakah kami, setelah semua ini, benar-benar menemukan jalan kembali satu sama lain? Atau akankah luka-luka yang tersembunyi kembali mencuat? Saat saya berlari mengikuti Rudy, satu hal pasti, perjalanan kami baru saja dimulai. Dalam perjalanan menuju anak yang hilang, Rudy berlari dengan semangat yang tak terhingga, seolah-olah semua beban di pundaknya menghilang. Momen itu rasanya seperti janji yang menguatkan, tetapi saya tak bisa menahan kegelisahan yang menggelayuti pikiran. Apa yang akan terjadi setelah semua tawa ini berlalu? Rudy meraih tangan anak itu, tetapi saat mereka berpelukan, wajah Rudy menunjukkan kekhawatiran yang sama. "Ayo, kita cari orang tuamu," ujar Rudy penuh semangat, dan anak itu mengangguk, terisak tapi mulai tenang. Melihat Rudy menjadi pelindung, jantung saya kembali bergetar. Ada sesuatu yang lebih di dalam diri anak saya. Setelah mengantarkan anak kecil itu menemukan ibunya yang sibuk mencarinya, Rudy dan saya berjalan kembali ke tepi lapangan. Bagaimana kalau kita mengajak anak-anak lain bermain di sini lagi? Kita bisa ajak mereka semua, serunya, wajahnya berseri-seri. Saya tak bisa tidak tersenyum, senyum yang penuh harapan. "Kamu benar, sayang. Kita bisa membangun sesuatu yang lebih besar." Namun, di dalam hati, saya juga merangkum kekhawatiran. Saya hanya bisa berharap ini adalah langkah awal dari bangunan kokoh yang perlahan kami selesaikan. Saat kami duduk kembali di bangku, angin malam berhembus lembut seolah menyejukkan ketegangan yang ada. Suara tawa anak-anak masih ngegemuruh di telinga kami, tetapi malam pun mulai gelap. "Bu, kalau kita bisa terus melakukan ini, bagaimana jika kita membuat grup bermain?" Rudy mengajukan ide yang menarik. "Kelihatannya menyenangkan," sahut saya, tak menyangka dorongannya menyeret saya ke dalam rencana besar. "Tapi kita juga harus mencari waktu yang baik, ya?" Ia mengangguk dengan serius, tetapi saya bisa melihat harapan bersinar di matanya. Saat itu, sebuah perasaan luar biasa mengalir dalam diri saya. Rudy berbicara dengan semangat yang matang, seperti dia sudah tumbuh jauh lebih besar dibanding usia sebenarnya. Hasil permainan hari itu menggugah keinginan saya untuk lebih mendekatkan diri padanya. Saya merasakan aura saling mendukung yang tidak pernah ada sebelumnya. Namun, kehampaan yang ada, bagian dari masa lalu yang masih membekas, terus menghantui. "Sayang, aku juga ingin kita lebih sering berbicara. Seperti malam ini, saya mencoba merangkai kalimat yang sederhana. Kesepian sudah terlalu lama, Bu. Aku ingin memberitahu saat aku merasa tidak baik. Seperti saat itu, aku harus berbicara padamu," ucapnya dengan serius, makin memperjelas hubungan yang mulai terjalin. Di sisi lain, bayangan masa lalu yang pernah menimpakan luka tetap ada. Saya ingat keputusan yang diambil, pikiran yang menggelisahkan ketika memutuskan untuk menjauh. Rasa bersalah pun mulai menggerogoti saya. Apakah semua ini cukup untuk mempertahankan komunikasi? Setelah beberapa detik diam, Rudy reta tawa. "Kalau gitu, kita aktifkan lagi perbincangan kita di jam 7 malam setiap malam. Deal?" "Deal," jawab saya, wajah saya cerah kembali. Tawa kecil kami bersatu di bawah langit berbintang. Namun momen itu tidak bertahan lama. Rudy tiba-tiba bertanya dengan nada serius, "Tapi, Bu, kalau kita melakukannya, kau yakin semua ini baik-baik saja? Mungkin ada hal lain yang harus kita bicarakan." "Ya, ada yang harus kita diskusikan," saya mengangguk, jantung berdebar. Keterbukaan ini membawa harapan, tetapi juga rasa takut yang tak terhindarkan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar obrolan ringan. Ketika kami beranjak dari tempat duduk,
sebuah pagar di pinggir lapangan mengganggu pandangan saya. Rudy berjalan cepat menjauhi saya, seolah terpesona dengan satu sisi lapangan yang gelap itu. Aku ingin menjelajahi lebih jauh, Bu. Mungkin ada sesuatu yang menarik di sana. Sebelum saya sempat menghentikannya, dia sudah melangkah lebih jauh. Kenapa rasa khawatir ini tiba-tiba kembali? Perjalanan yang kami mulai memang mengasyikkan, tetapi dari sudut pandang lain, ada dilema yang tak bisa saya hindari. Di balik harapan yang muncul, bisakah kami benar-benar memahami satu sama lain? Setiap langkah Rudy membawa keceriaan baru, tetapi suara hati saya berbisik, apa yang akan kamu lakukan nanti, ketika kegelapan menyelimuti semuanya? Pertanyaan itu membayangi, menunggu jawaban yang harus segera dicari. Rudy melangkah dengan gembira, semakin menjauh dari saya. Cahayanya yang cerah tiba-tiba tampak lebih pudar di balik bayang-bayang lapangan. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat, terasa seperti ada yang mengikatnya kuat-kuat. Kegelapan itu menjalar ke dalam pikiranku, tidak ada yang tahu apa yang ada di balik sisi lapangan itu. Rudy. Tunggu, teriakku, tetapi suaraku terasa menggema tanpa jawaban. Ketika saya berlari mendekatinya, angin malam berhembus lebih kencang. Saya ingin meraih tangannya, tetapi saat itu, semua perasaan bergejolak. Kenapa ia begitu ingin menjelajahi tempat itu? Kenapa saya merasa seolah ada sesuatu yang terlewatkan? Ketika saya sampai di dekatnya, Rudy sudah berdiri di dekat pagar, memandang jauh ke dalam kegelapan. Ini keren, Bu. Lihat, ada taman kecil di sana, serunya dengan semangat, menunjukkan semacam kilasan harapan yang bersembunyi di tempat yang gelap itu. Meskipun ada rasa dingin yang merayap, senyuman di wajahnya menghadirkan sedikit kehangatan. Kita bisa menjelajahi bersama, bukan? Ajak saya berusaha menahan rasa cemas. Tapi kita harus hati-hati, ya? Ia hanya mengangguk, tetapi pandangannya masih penuh rasa ingin tahu. Kami merusak kesunyian malam dengan langkah kaki yang pelan, memasuki area yang hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu jauh. Hati saya berdegup tidak karuan. Adakah sesuatu di dalam kegelapan itu yang bisa mengancam kami? Taman kecil itu ternyata lebih hidup dari yang saya duga. Beberapa tanaman menjalar menutupi bangunan tua, dan suara kresek dedaunan menambah suasana misterius. Rudy tampak terpesona. Ia berlari menghampiri semak-semak dan menjulurkan tangannya. Bu, lihat ini. Ada bunga yang indah di sini. Senyum saya lebar melihatnya bahagia, tetapi saya tidak bisa lepas dari rasa khawatir. Kamu harus hati-hati, ya. Jangan pergi terlalu jauh, saya mengingatkan dengan nada penuh kasih. Rudy membalas dengan semangat, iya, Bu. Tak apa, aku kan di sini. Dalam sekejap, saya merasakan beban sedikit terangkat. Momen ini seolah menjadi pengantar kehidupan baru kami, meski bayangan masa lalu tak bisa sepenuhnya hilang. Ketika ia mengamati bunga, pikiranku berkelana. Saya ingin percaya bahwa kami bisa memulai sesuatu yang lebih baik. Di sisi lain, ada rasa cemas karena ketidakpastian. Apakah aku sudah melakukan yang tepat? Gumam saya. Sementara itu, Rudy tiba-tiba menghampiri saya, wajahnya serius. Bu, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Ternyata ketulusan di matanya bukan sekadar bercanda. Apa yang terjadi ketika kau merasa kesepian seperti aku? Tanyanya, mengarahkan jari telunjuknya ke tanah. Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Hati saya tertegun. Rudy ingin tahu, dan ini saat yang tepat untuk membuka obrolan yang lebih dalam. Terkadang, aku merasa bahwa meskipun kita bersama,
kita masih bisa merasa sendiri. Kita butuh jembatan untuk menghubungkan perasaan, Rudy, jawab saya dengan suara pelan, berusaha menciptakan koneksi lebih dalam. Jadi, kau tidak sendirian juga? Rudy bertanya lagi, kepalanya miring penuh rasa ingin tahu. Tidak, sayang. Semua orang butuh teman, termasuk ibunya, jawabku sambil membelai rambutnya lembut. Dalam sekejap, ikatan kami seolah semakin kuat. Adakah harapan yang bisa muncul dari diskusi ini? Di saat saya menyelami perasaan, bayangan gelap kembali menghampiri. Bisikan yang berujung pada pertanyaannya menghantui. Apa saja yang pernah kau sembunyikan dariku? Harapan dan ketakutan saling beradu. Rudy, maukah kamu berbicara lebih banyak tentang bagaimana perasaanmu? Seperti saat kita mulai malam ini? Tanyaku, berusaha mengajak dia menjelaskan lebih dalam. Boleh, Bu. Tapi ada sesuatu yang mungkin perlu kita bahas. Suara Rudy semakin serius, sedangkan napas saya menjadi lebih berat. Ada yang lebih penting yang perlu diungkapkannya. Sementara saya menunggu jawabannya, perasaan cemas kembali menggerogoti. Saya merasa ada yang mengintip dalam kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan kebenarannya. Apa yang akan terjadi jika kami mulai menggali lebih dalam lagi? Setelah banjir melanda, saya memberikan rumah saya kepada anak dan menantu secara sementara. Saat itu, keadaan sangat tumultuos. Rumah kami berantakan, barang-barang berharga terendam air. Rudy dan saya hanya bisa menunggu harapan di antara tumpukan genangan yang perlahan surut. Malam itu kami tidur di atas kasur yang diletakkan di ruang tamu, jauh dari suara hujan yang mengguyur deras. Rudy sudah terlelap, tetapi pikiran saya terus melayang dari satu hal ke hal lainnya. Kegelapan malam terasa lebih mencekam tanpa ada teman untuk berbagi. Perasaan sepi kembali menyelimuti pikiran saya, dan saya tak bisa mengabaikan bagaimana kami bisa terjebak dalam situasi ini. Pagi menjelang ketika suara Rudy memanggil saya. Bu, bangun. Lihat ada pelangi. Suara ceria Rudy memecah kesunyian, membuat saya tersenyum. Meskipun suasana hati kami belum pulih sepenuhnya, kehadirannya selalu menjadi pengingat berharga tentang arti kebahagiaan. Saya melirik keluar jendela. Betapa indahnya pelangi itu, lengkung warna-warni yang menggoda harapan baru. Ya, Rudy. Itu cantik sekali. Suara saya bergetar dengan rasa syukur. Momen kecil ini menjadi pengingat bahwa setelah kesedihan, selalu ada keindahan yang menyusul. Rudy mendekati saya. Kenapa kita tidak bermain di luar, Bu? Aku mau bermain air. Ia berlari kecil, wajahnya berseri-seri. Saya menahan tawa, melihat semangatnya. Tunggu sebentar, kita harus siap-siap. Ungkapku. Setelah bersiap, saya membawanya keluar. Suasana di lingkungan sekitar sungguh berbeda. Aroma tanah basah dan suara air mengalir membawa ketenangan. Rudy melompat-lompat di genangan air, tertawa geli saat air memercik kemana-mana. Melihat senyumannya, semua beban seolah meluntur, meskipun bayangan banjir masih terpatri di benak. Ketika sore mulai mendekat, kami duduk di teras, Rudy menggigit es krim vanila favoritnya. Bu, apa kita akan selalu seperti ini? Selalu bersama-sama? Tanyanya dengan serius. Visi masa depan yang dia gambarkan membuat jantung saya bergetar. Saya ingin memberikan yang terbaik untuknya, tetapi mudah sekali untuk terbawa perasaan cemas. Tentu, sayang. Selama kita bersama, kita bisa menjalani semuanya, jawabku sambil berusaha menciptakan keyakinan dalam suaraku. Bagaikan sebuah mantra,
Harapan bertumbuh ketika kami menghabiskan waktu bersama. Namun, di sudut hati saya, keraguan terus menghantui. Keputusan untuk mengambil langkah maju kadang terasa begitu berat. Pernahkah saya mengabaikan perasaan Rudy? Apakah saya memberikan cukup perhatian? Rudy memang tampak bahagia, tetapi ada saat-saat ketika saya melihat bayangan kesedihan di matanya, sesuatu yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Tanpa disengaja, pandangan saya tertangkap pada sekelompok anak-anak bermain di seberang jalan. Mereka tampak riuh, tertawa dan berlarian bebas. Kenangan masa lalu melintas hari-hari ketika Rudy masih kecil dan ceria, tanpa beban dan kekhawatiran. Apakah momen seperti itu akan pernah kembali? Rudy, maukah kamu membantu ibu membersihkan halaman nanti? Tanyaku, berusaha mengalihkan pikiranku. Ia mengangguk bersemangat, tetapi saat itu saya merasakan ada pertanyaan besar yang sudah terpikir. Bagaimana jika kau merindukan sesuatu yang lebih dari ini? Kita bisa cari tahu bersama-sama, Bu, jawab Rudy, seolah mendengar gelombang tanya dalam pikiranku. Sementara kami berdiskusi tentang kegiatan selanjutnya, perasaan saya terombang-ambing antara semangat dan kebingungan. Ketika senja merayap ke langit, tampak langit mengubah warna menjadi oranye. Keindahan itu bertepatan dengan harapan baru yang saya dambakan. Namun, saat saya berbalik, sepintas saya melihat bayang gelap bergerak di antara pepohonan. Ekspresi Rudy berubah, dia merasakan ketegangan yang sama. Bu, kenapa ada yang terlihat aneh? Tanyanya, menunjukkan betapa peka perasaannya. Aku tidak tahu, Rudy saya menjawab pelan. Kita harus berhati-hati. Rudy menatapku, matanya dipenuhi keingintahuan dan kecemasan. Di saat yang sama, rasa tak nyaman menyelimuti hati saya. Apa yang ada di balik bayangan itu? Apakah ada hal lain yang tersembunyi dari kami? Saya merasakan bahwa kami semakin mendekati di titik penting, di mana kebenaran bisa mengubah segalanya. Apakah kami siap menemui apa yang ada di balik bayangan, dan bagaimana cara menghadapi apapun yang bisa muncul dari dalam kegelapan? Ketika matahari perlahan terbenam di ufuk, Rudy dan saya melangkah ke arah bayangan gelap yang semakin mendekat. Hati saya berdebar, setiap langkah kami seolah membawa kami lebih dekat ke kebenaran yang sudah lama terpendam. Dalam keremangan itu, saya merasakan ketegangan. Rudy menatap saya, ada pertanyaan menggantung di antara kami. Bu, apa itu? Tanyanya lirih, suaranya bergetar. Saya tidak tahu, Nak. Tapi kita harus bersiap, jawab saya, mencoba menenangkan diri sendiri. Kami menggenggam erat satu sama lain, mencari kekuatan di antara kehadiran kami. Bayangan itu semakin jelas, seolah mengajak kami untuk mengetahui apa yang tersembunyi di balik kepingan gelap hidup kami. Mendekati sumber bayangan, kami menemukan sebuah rumah tua. Pintu-pintunya terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dinding-dindingnya dipenuhi lumut. Suasana mencekam, tetapi rasa ingin tahu kami cukup besar untuk meneruskan langkah. Rudy, apakah kau siap? Tanya saya, menciptakan harapan di tengah ketakutan. Ya, Bu. Kita tidak bisa mundur, katanya penuh percaya diri. Dengan langkah mantap, kami mendekati pintu yang sedikit terbuka. Hati saya berdegup kencang, ini saatnya untuk menghadapi masa lalu. Ketika kami memasuki rumah itu, bau apek dan debu menyambut kami. Di salah satu sudut, saya menemukan foto-foto lama keluarga kami. Gambar Rudy yang masih kecil tersenyum lebar, diapit oleh saya dan ayahnya. Ketika saya melihat foto itu, kenangan indah dan pahit menyatu.
Bertahun-tahun kami berjuang bersama untuk membangun kebahagiaan, tetapi bagaimana bisa ada perasaan terasing di antara kami? Hati saya bergetar saat Rudy menyentuh bahu saya. Bu, kita perlu berbicara tentang ini. Kenapa kita hidup dengan semua kenangan pahit ini? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Karena kita tidak pernah benar-benar berbagi rasa, sayang. Kita terus menyimpan semua emosi ini, jawab saya, air mata mulai menggenang. Ini saatnya untuk melepaskannya. Di dalam rumah tua itu, kami mulai mengungkapkan semua perasaan yang terpendam. Rudy berbagi tentang kekhawatirannya, tentang perasaan terasing dan ketidakcukupan saat semua perubahan terjadi. Aku merasa semua ini terlalu cepat, Bu. Dan kadang aku merasa kehilangan diriku sendiri, ungkapnya penuh kejujuran. Saya merasakan setiap kata yang diucapkannya menghantam relung hati saya. Seolah semua kesedihan yang terpendam terangkat. Aku juga merasakannya, Rudy. Aku terlalu fokus pada bagaimana menjaga segalanya tanpa melihat apa yang sebenarnya kau butuhkan, saya membalas, mencoba mencerahkan kesedihan yang lama menggelayuti hubungan kami. Momen itu membawa aliran kelegaan. Ada sesuatu yang benar-benar berubah di antara kami. Kami saling memberi ruang untuk berbicara, untuk merasakan kembali hubungan yang sempat terputus. Menghadapi kegelapan itu membuat kami lebih berani. Setelah berbicara hati-hati, kami memutuskan untuk meninggalkan rumah tua itu. Saat melangkah keluar, saya merasa beban di hati kami seolah terangkat. Mungkin ini adalah langkah awal menuju perbaikan, saling mendengarkan dan menghadapi segala ketakutan bersama. Ketika kami kembali ke rumah kerabat, suasana terasa lebih hangat. Seakan, kami membawa sinar baru ke dalam hati kami. Mungkin, kami tidak akan pernah mencari kesempurnaan, tetapi yang terpenting adalah saling menghargai. Senyuman di wajah Rudy membuat jantung saya bergetar. Terima kasih, Bu. Aku merasa lebih baik. Kita masih punya banyak waktu untuk menjalin kembali hubungan ini. Saya mengangguk, merasa bangga pada anak saya yang kini mampu mengungkapkan perasaannya. Hari-hari berlalu, dan kami mulai membangun kebersamaan baru. Setiap malam, Rudy dan saya menyisihkan waktu untuk berbicara, berbagi cerita, dan mendengarkan satu sama lain. Komunikasi dengan jujur membawa kami ke langkah yang lebih kuat. Akhirnya, saat bulan bersinar cerah di langit, saya dan Rudy kembali ke tempat kami bermain bola. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Bu, mari kita teruskan tradisi ini. Teriaknya ceria. Ya, sayang. Kita sudah membangun kembali jembatan itu. Jawab saya, merasa bangga akan kembali menemukan kebahagiaan bersama. Di bawah cahaya bulan, kami berlari, bermain, dan bergembira. Ketidaksempurnaan di masa lalu mungkin masih ada, tetapi kami tidak takut lagi. Kami memiliki satu sama lain dan akan terus berjuang bersama. Saya tahu, di antara kebahagiaan ini, akan selalu ada pertanyaan tentang masa lalu. Namun, saya merasa siap menghadapinya. Momen ini memberikan harapan baru, semua perasaan terpendam kini bisa dibicarakan. Inilah titik awal kami untuk menemukan kembali arti kasih sayang yang sesungguhnya. Kini, adalah waktu untuk berlari menuju masa depan, sepenuh hati entah apapun yang datang, kami akan menjalaninya bersama. Keluarga kami tetap berdiri kuat, bersatu dalam cinta yang tak lekang oleh waktu. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk berbagi cerita ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya.
Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan komentari reaksi serta teori kalian tentang akhir ini. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian.